Baik, di sini saya akan mempresentasikan riset proposal dengan judul Pengaruh Pro-Environmental Behavior dan Reference Group terhadap intensitas penggunaan tumbler pada mahasiswa Universitas Lampung. Anggota kelompok ini terdiri dari 4 orang, yaitu Aulia Hadi Berliani, Erniza Putri Arasi, Evelyn Margaret Manurung, dan Nadine Prasetya Dewi. Yang melatar belakangi riset ini ada karena krisis lingkungan global itu semakin meningkat akibat akumulasi banyaknya sampah plastik, terutama dari penggunaan botol minum sekali pakai yang sulit terurai. Jadi kondisi ini mendorong perlunya perubahan pola konsumsi masyarakat menuju perilaku yang lebih berkelanjutan, salah satunya melalui penggunaan tumbler sebagai alternatif ramah lingkungan. Sebagai mahasiswa Gen Z memiliki peran yang sangat strategis sebagai agen perubahan karena tingkat kesadaran lingkungan yang cukup tinggi. Namun dalam praktiknya masih terdapat banyak kesenjangan antara kesadaran dan perilaku nyata, yang dimana penggunaan tumbler itu belum dilakukan secara konsisten. Selain karena faktor individu, ada juga karena faktor lingkungan sosial seperti teman sebaya atau komunitas kampus yang juga berperan penting dalam membentuk kebiasaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh perilaku pro lingkungan dan reference group terhadap intensitas penggunaan tumbler pada kalangan mahasiswa. Rumusan masalah dari penelitian ini itu ada 3. Yang pertama, bagaimana pengaruh dimensi pro-environmental behavior terhadap intensitas penggunaan tumbler. Kemudian, yang kedua, bagaimana pengaruh dimensi reference group terhadap intensitas penggunaan tumbler. Dan yang ketiga, apakah terdapat efek interaksi antara kesadaran lingkungan dan tekanan sosial dalam memprediksi konsistensi penggunaan tumbler. Tujuan penelitian ini itu ada 3. Yang pertama, menguji pengaruh multidimensi PEB terhadap intensitas penggunaan tumbler. Yang kedua, menganalisis peran informasional dan normatif reference group dalam memotivasi penggunaan tumbler. Dan yang ketiga, menyediakan kerangka prediktif berbasis data empiris yang dapat direplikasi untuk kebijakan kampus berkelanjutan dan strategi pemasaran hijau. Manfaat penelitian ini ada 2, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis itu ada kontribusi pada pengembangan teori TPB dan VBN dalam perilaku ramah lingkungan. Kemudian memperkaya literatur penggunaan tumbler sebagai pro-environmental behavior atau perilaku pro lingkungan. Kemudian ada integrasi perspektif psikologi, lingkungan, dan perilaku konsumen. Kemudian ada referensi penelitian lanjutan di konteks Indonesia. Kemudian untuk dari segi manfaat praktisnya ada rekomendasi program kampanye tumbler di Unila, Universitas Lampung. Yang kedua ada dasar kebijakan lingkungan kampus. Yang ketiga panduan program pengaruh sosial oleh organisasi mahasiswa. Dan yang keempat mendukung SDGs atau Sustainable Development Goals. Untuk kerangka teoritis dari penelitian ini, teorinya diambil 2, yaitu TPB dan VBN. Yang pertama itu TPB atau Theory of Planned Behavior. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol. Dalam konteks ini, mahasiswa yang memiliki sikap positif terhadap lingkungan dan mendapat dorongan sosial cenderung lebih menggunakan tumbler. Kemudian yang kedua, tentang VBN atau Value Belief Norm, teori ini menekankan bahwa perilaku pro lingkungan itu muncul dari kesadaran akan dampak lingkungan dan rasa tanggung jawab moral. Mahasiswa yang merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan akan lebih konsisten dalam mengurangi penggunaan plastik. Jadi secara singkat, TPB itu berfokus pada faktor rasional dan sosial, sedangkan VBN itu berfokus pada nilai dan moral individu.
Dari reference group, selain karena faktor internal, perilaku mahasiswa ini juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, yaitu pengaruh informasional, yang dimana mahasiswa itu memperoleh informasi dari teman atau komunitas mengenai pentingnya penggunaan Tumblr. Kemudian ada pengaruh normatif, yaitu adanya tekanan sosial untuk mengikuti kebiasaan kelompok agar diterima. Kemudian ada identifikasi kelompok. Mahasiswa itu cenderung menyesuaikan diri dengan kelompok yang memiliki nilai peduli lingkungan. Kemudian dari segi intensitas perilaku, penelitian ini berfokus pada intensitas penggunaan Tumblr yang mencakup frekuensi, konsistensi, dan durasi. Frekuensi itu artinya seberapa sering Tumblr digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian konsistensi itu berarti apakah penggunaan Tumblr ini dilakukan dalam berbagai situasi ataupun tidak. Kemudian kalau dari durasi itu seberapa lama kebiasaan tersebut bisa dipertahankan. Pendekatan ini penting karena tidak hanya melihat niat, tetapi juga perilaku nyata yang berdampak pada lingkungan. Untuk variabel penelitian, kita ada 3 variabel, ada X1, X2, dan Y. X1-nya yaitu pro-environmental behavior, X2-nya reference group, dan Y-nya intensitas penggunaan Tumblr. Untuk pengembangan hipotesis, H01 itu pro-environmental behavior secara parsial tidak berpengaruh terhadap intensitas penggunaan. Kemudian yang kedua, HA1, pro-environmental behavior secara parsial memiliki pengaruh terhadap intensitas penggunaan. Yang ketiga, H02, reference group secara parsial tidak berpengaruh terhadap intensitas penggunaan. Yang keempat, HA2, reference group itu secara parsial memiliki pengaruh terhadap intensitas penggunaan. Kemudian H03, pro-environmental behavior dan reference group secara simultan tidak berpengaruh terhadap intensitas penggunaan. Sedangkan yang keenam, HA3, pro-environmental behavior dan reference group secara simultan memiliki pengaruh terhadap intensitas penggunaan. Untuk kerangka konseptual, ini ada pro-environmental behavior berpengaruh secara langsung terhadap intensitas penggunaan Tumblr. Kemudian reference group secara langsung berpengaruh terhadap intensitas penggunaan Tumblr. Kemudian dengan garis panah yang putus-putus menunjukkan pengaruh simultan, yaitu pengaruh pro-environmental behavior dan reference group secara bersama-sama terhadap intensitas penggunaan Tumblr. Untuk metode penelitian, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory survey, analisis PLS-SEM, dengan sifat cross-sectional atau data dikumpulkan dalam satu waktu. Untuk populasi dan sampel, populasinya mahasiswa aktif Universitas Lampung, teknik sampling yaitu purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Dengan kriteria responden, usia 18-22 tahun, minimal semester 2, berpengalaman memakai Tumblr dan bersedia mengisi kuesioner dengan lengkap. Dengan jumlah responden sekitar 80 responden. Untuk teknik pengumpulan data, data dikumpulkan menggunakan kuesioner online melalui platform Google Form atau sejenisnya. Didistribusikan melalui grup mahasiswa ataupun komunitas kampus serta orang-orang sekitar yang berkuliah di Unila dengan waktu pengisian per Google Form sekitar 8-12 menit. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert 1-5. Dengan variabel yang diukur ada pro-environmental behavior sebagai X1, reference group sebagai X2, dan intensitas penggunaan Tumblr sebagai variabel Y. Yang diukur dari X1 yaitu sikap lingkungan, norma pribadi, dan perilaku nyata. Kemudian yang diukur dari X2 yaitu informasional, normatif, dan identifikasi kelompok. Kemudian yang diukur dari variabel Y adalah frekuensi, konsistensi, dan durasi.
uji validitas dan reliabilitas dengan convergent validity, yaitu outer landing, kemudian discriminant validity, kemudian eliabilitas internal, serta uji multikoleniaritas. Teknik analisis data, yang pertama ada evaluasi outer model, yaitu pengujian validitas dan reliabilitas indikator atau konstruk. Kemudian yang kedua ada evaluasi inner model, yaitu koefisien determinasi atau R2, predictive relevance atau Q2, serta effect size atau F2. Kemudian yang ketiga, pengujian hipotesis. Yang keempat, analisis moderasi dan mediasi. Dan yang kelima, menggunakan software atau Smart Plus 4.0 dengan setting konsisten PLS untuk estimasi Common Method Bias Correction. Sekian presentasi dari saya dengan riset kelompok saya. Apabila ada kurang kata atau salah kata, saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.